kesediaannya karena sudah mau meluangkan waktu mengikuti wawancara ini. Wawancara ini tuh bertujuan untuk memahami pengalaman, kebutuhan, dan pandangan Anda terkait screening kesehatan mental serta pengembangan platform screening kesehatan mental berbasis AI. Wawancara ini bersifat informal dan dua arah. Oke, tidak ada jawaban yang benar atau salah sehingga kami sangat diberikan menghargai setiap pendapat dan yang Anda berikan. Oke. Udah. Oke, ini kita pernyataan perizinan ya. Dengan izin Anda, sesi wawancara ini akan direkam untuk keperluan penelitian dan seluruh informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya. Ya, boleh. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama aku Rizka dari Program Studi Manajemen Rekayasa sebagai bagian dari tim Prime Step, nama aplikasinya. Sebelum memulai, bolehkah Anda memperkenalkan diri secara singkat? Nama saya M. Darul Fahri, atau biasa dipanggil Dava. Sekarang kesibukannya apa? Mahasiswa di Perguruan Tinggi Universitas Pendidikan Indonesia, prodi Pendidikan Seni Rupa. Oke, semester berapa? Saat ini semester 7. Oke. Apa kamu pernah mengikuti layanan konseling dengan psikolog atau konselor di sekolah atau di kampus? Belum pernah sama sekali. Oke. Oke, kita lanjut. Jika belum pernah, apakah Anda pernah mempertimbangkan untuk mengikuti layanan konseling atau ke psikolog? Pernah. Oke. Kenapa? Kenapa pernah mempertimbangkan? Karena ngerasa yang nggak ketemu apa ya depresi kayaknya. Tapi ya itu Kayak waktu itu mempertimbangkan karena sebenarnya butuh dan merasa bertanya-tanya gitu ya. ya Oke. ngerasa saat butuh gitu, lagi stres mungkin, depresi ya mungkin. Oke. Menurut Anda, apakah yang dimaksud dengan kesehatan mental? Kesehatan mental apa ya, kemampuan ini sih sebenarnya mengelola stres kayaknya. Seberapa penting menjaga kesehatan mental bagi mahasiswa menurut Anda? Oh, sangat-sangat penting sih di era sekarang, terutama Gen Z. Ya emang zamannya penuh banyak tekanan dan tuntutan. Oke. Bagaimana biasanya Anda menyadari bahwa kondisi kesehatan mental Anda sedang tidak baik? Bagaimana Pak? Bagaimana kamu menyadari gitu kalau kesehatan mental aku sekarang lagi gak baik-baik aja gitu? Ya itu sih, sulit berpikir jernih, ngerasa cemas, ngerasa diri tidak berguna, tidak bisa apa-apa, ya gitulah kira-kira. I see. Apakah kampus kamu menyediakan layanan konseling? Ya, ada. Ya. Dari mana Anda mengetahui informasi tersebut? Dari teman prodi bimbingan konseling. Oh, ada. Oke. Menurut kamu, apakah informasi mengenai layanan tersebut sudah cukup mudah ditemukan? Belum terlalu sih. Tapi udah mulai sih kayaknya. Oke. Mulai rame. Apa alasan utama kamu belum pernah menggunakan layanan konseling? Apa ya? Ngerasa kalau suatu masalah tuh bisa diselesaikan sendiri menurut saya. Apakah Anda pernah merasa membutuhkan bantuan profesional tapi akhirnya tidak jadi berkonsultasi? Mengapa? Oh, pernah. Udah ke psikiater di rumah sakit itu pernah nyari-nyari. Nggak jadi ya karena apa ya, menurut aku nih ngerasa lemah aja sih, kayak nggak bisa ngatasin masalah ini dengan harus bantuan orang lain gitu, harus perlu bantuan orang lain. Terus nggak jadi konsul, kenapa? Ya itu, percaya diri bisa nyelesain masalah sendiri walaupun ya lama. Oke.
Apa yang biasanya membuat Anda memilih menyelesaikan masalah sendiri dibanding mencari bantuan profesional? Mungkin beberapa temen bisa diajak ngobrol gitu, bisa curhat. Jadi menurut saya sih nggak terlalu perlu sih ke profesional. Oke. Ketika mengalami stres atau masalah psikologis, apa kesulitan terbesar yang Anda alami? Kesulitan ya itu aktivitas seperti biasa, terus normal. Jadi terganggu gitu. Ya berpikir jernih itu susah lah. Tapi mempengaruhi kehidupan secara umum, kayak kamu jadi malas beraktivitas, jadi tidur terus gitu. Misalnya hal-hal yang sangat-sangat mempengaruhi. Jadi ya kebanyakan tidur ataupun justru kurang tidur. Oh, oke. Bagaimana Anda mengetahui apakah kondisi yang Anda alami masih wajar atau sudah membutuhkan bantuan profesional? Selagi apa ya, merasa wajar. Kayak waktu itu masih ngerasa wajar, tapi juga ada abu-abu, kayaknya butuh bantuan deh gitu. Tapi gimana cara bedainnya bagi diri kamu sendiri gitu, pengalaman kamu? Dan gimana ya? Soalnya aku belum pernah ke profesional, jadi nggak tahu yang batas nggak wajarnya itu gimana. Dan selama ini aku nganggep wajar-wajar aja gitu, jadi bisa menyelesaikannya sendiri lah. Oke. Apakah kamu bingung menentukan kapan sebaiknya mencari bantuan? Bukan bingung sih sebenarnya, lebih ke denial gitu. Oke, Yeah, oke, mengerti. Di satu sisi ya itu kayak ngerasa kalah gitu kalau sampai minta bantuan profesional. Nggak apa-apa. Apa yang paling membuat Anda ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog? Takut nggak bisa nyelesain. Output dari bareng psikolognya. Iya. Oke. Ya menurut aku ya masalah aku yang tahu aku sendiri. Oke. Apakah faktor seperti rasa malu, takut dihakimi, privasi, biaya, waktu, atau tidak tahu alur layanan menjadi pertimbangan bagi Anda? Enggak sih, bukan itu sih. Bukan itu. Pertimbangannya itu tadi sih, lebih ke gengsi sih. Oke. Menurut Anda, informasi apa yang selama ini paling sulit Anda dapatkan ketika ingin memahami kondisi kesehatan mental Anda? Informasi apa? Mungkin batas wajar sih kayaknya. Seberapa parah gitu. Itu aku mungkin sulit membedakan mana yang kondisi mental udah parah atau masih dalam hal wajar gitu. Oke. Nah, bayangkan terdapat sebuah platform digital, jadi aplikasi. Nah, di aplikasi itu dia bisa melakukan screening, dia ngasih pertanyaan ke kamu, terus kamu jawab, terus nanti dia ngasilin outputnya berupa kamu tuh ada di zona kuning, hijau, atau merah. Terus nanti dari situ, kalau kamu di kondisi hijau, artinya kamu masih aman, masih dalam batas wajar, masih stres yang masih bisa ditangani gitu. Atau emang kamu nggak dalam keadaan yang buruk gitu, masih dalam keadaan yang baik-baik aja. Tapi kalau kuning, kamu dalam fase perhatian. Mereka bakal menyarankan kamu melakukan seperti hal-hal yang kayak journaling atau hal yang masih bisa ditangani oleh diri sendiri. Atau kamu sudah berhak atau sudah lumayan urgent untuk mencari bantuan. Tapi kalau misalkan kamu masuk dalam fase merah, kamu udah langsung disarankan hubungi kontak di bawah gitu, misal hubungi psikolog terdekat atau cari teman atau konsultasikan pada orang tua gitu-gitu. Nah, jadi itu fungsi dari si platform ini. Bentar. Bagaimana pendapat Anda mengenai platform seperti itu? Bagus sih, karena nggak semua orang bisa mengatasi masalahnya sendiri dan nggak tahu kondisi kesehatan mentalnya sendiri. Mungkin selama ini ngerasa baik-baik saja,
ternyata udah depresi, kan banyak gitu kasusnya. Penting. Oke. Menurut Anda, manfaat apa yang paling penting dari platform tersebut? Dari yang aku ceritain tadi, kayak kamu paling highlight atau kamu merasa, oh ini nih yang diperluin banget gitu. Bagian yang mananya? Ya ngasih tahu tingkat itu sih. Oke. Tingkat stresnya ya kali. Tingkat kesehatan mentalnya. Oke. Apakah Anda bersedia menggunakan platform seperti ini di masa depan? Mengapa? Apakah Kamu bersedia menggunakan platform seperti ini jika ada, dan mengapa? Bersedia atau tidaknya kenapa? bersedia atau tidak? Mungkin setelah melewati fase-fase depresi, udah lewat sih kayaknya. Mungkin udah banyak tahu celah gitu, tahu harus ngapain. Jadi menurut aku selagi masih baik-baik aja kayaknya kurang perlu sih. Kurang perlu, iya paham. Tapi kalau kan hidup tuh ups and downs kan. Kalau kamu kembali ke fase, kita nggak mendoakan hal itu, cuman kalau kamu kembali lagi mengalami fase seperti itu, apakah kamu bersedia menggunakan aplikasi seperti ini? Mungkin iya. Kenapa? Karena ya selama fase-fase sebelumnya pernah mengalami depresi ya sama, nyari-nyari juga kayak AI, mungkin ChatGPT gitu. Jadi mungkin secara online mungkin masih oke. Oke, paham. Apakah fitur apa saja yang menurut Anda paling penting tersedia di platform tersebut? Kayak kamu merasa harusnya selain hal itu ada juga hal boleh. Tapi ini terkait dengan fitur yang ada di dalam aplikasinya. Fiturnya apa aja, Mas? Fiturnya tadi tentang dia ngasih tahu tingkat stres. Ada pertanyaan, itu fitur 1. Terus nanti dia ngelola, dia ngasih tahu kamu tuh dalam tingkat stres seperti apa. Terus fitur lainnya adalah dia ngasih tahu action plan-nya selanjutnya harus ngapain gitu ke si penggunanya. Itu sih. Terus menurut kamu ada nggak kayak fitur yang menurut kamu nih sebagai calon pengguna kayaknya kurang ini deh, harusnya ditambahin ini deh gitu, berdasarkan pengalaman mungkin menggunakan aplikasi serupa gitu? Mungkin tetap ini buat yang urgen sih, memang tetap perlu ini sih orang langsung sih sebenarnya ngobrolnya mah. Soalnya secara emosional tentu nggak akan nyampe ya. Dan nggak akan paham mungkin, soalnya kan nggak ngelihat langsung. Berarti masih kayak butuh manusia di dalam masih sangat butuh sistem ini gitu ya. Oke. Apakah Anda menginginkan hasil screening yang mudah dipahami beserta penjelasan mengenai kondisi Anda? Apakah Anda butuh? Ya. Mungkin iya, butuh. Kenapa masih mungkin? Apa pertimbangannya? Untuk saat ini kan? Iya. Bisa dikatakan kayak gitu. Ya, soalnya aku ngerasa untuk saat ini sedang baik-baik saja. I see. Nah, kenapa jawabnya mungkin ya karena ya takutnya justru baik-baik saja tanpa disadari justru ternyata depresi gitu. Oke, paham. Apakah Anda menginginkan rekomendasi langkah selanjutnya setelah screening? Kayak kamu merasa cuman butuh sampai hasil tingkat stres aja, atau kamu butuh action plan-nya juga, rekomendasi dari si platform ini kamu harus ngapain? Kamu butuh yang mana? Butuh hasil aja sih kayaknya. Sarannya kayaknya nggak terlalu. Jadi kalau misalkan dikasih ranking, yang paling pertama tuh si rekomendasinya tuh di bawah gitu ya berarti? Iya. Oke. Interview. Terus ini ada lagi nih rencana pengembangan fitur monitoring. Jadi kayak misal nih platform ini diadopsi oleh UPI untuk digunakan untuk screening kesehatan mental seluruh mahasiswa UPI atau tekniknya juga. Nah, misal UPI memberlakukan fitur monitoring setiap semester supaya tahu kondisi kesehatan mental setiap semester anak-anak UPI itu gimana. Menurut kamu fitur itu, apa pendapat kamu mengenai fitur yang monitoring secara berkala? Bagus sih sebenarnya, dan juga sebetulnya
Ada, setahu aku di UPI juga nyediain gitu layanan gitu. Tapi ya kalau ada fitur yang lebih bagus ya kenapa nggak dicoba gitu. Oke. Bagaimana pendapat Anda jika platform memberi pengingat untuk melakukan screening secara berkala? Jadi kayak misal kamu udah pernah nih jadi usernya, terus dia setiap sebulan sekali atau setiap 6 bulan sekali tuh ngasih notifikasi gitu, atau notifikasinya berupa pertanyaan apa yang kamu rasakan pada saat ini gitu. Menurut kamu itu gimana? Ya bagus sih, perlu. Apakah annoying gitu, kayak ih apa sih gitu? Ya Pendapat kamu, persepsinya positif tinggal atau bikin negatif? aja fiturnya, bisa dinyalain bisa dimatiin. Oke. Menarik. Bagaimana pendapat Anda mengenai penggunaan AI untuk membantu proses screening kesehatan mental? Karena ada orang yang mungkin dia pandangannya positif atau negatif tentang AI terhadap mental health gitu. Menurut kamu gimana? Sebenarnya plus minus sih menurut aku. Oke, kenapa tuh? Kadang kalau data yang dikasih AI ternyata tidak sesuai gitu, tidak kurang tepat, justru malah bikin si orang lebih stres sebenarnya. Jadi menurut aku masih perlu ke psikolog ya, orangnya langsung gitu. Berarti yang kita kedepankan di sini tuh si AI-nya sudah cukup reliable, sudah cukup bisa dipercaya gitu ya. Jadi kayak kalau ada, jadi di pengembangan aplikasi tuh ada beberapa aspek yang harus dijunjung tinggi gitu oleh developer. Itu ada salah satu namanya tuh reliability. Bagaimana si machine learning ini bisa menangkap data dengan tepat dan bisa memberikan pengolahan yang tepat juga gitu. Ya, berarti kayak hal itu paling penting gitu ya. Iya, Oke. sangat penting. Apakah Anda akan mempercayai hasil screening yang dihasilkan oleh AI? Mengapa? Kayaknya enggak yang percaya sepenuhnya sih. Tetap apa ya? Tetap Self-aware juga. iya, karena takutnya ya itu justru makin depresi. Oke. Kalau Kalau terlalu- boleh dikasih persentase, berapa persen percaya? Mungkin di 70. Oke. Apakah Anda apa kekhawatiran terbesar Anda jika menggunakan AI untuk screening kesehatan mental? Kekhawatiran terbesar. Ya itu tadi sih. Justru malah bikin orang overthinking gitu. Jadi kayak apa ya? Mendiagnosa diri sendiri. Menurut Anda, apakah AI sebaiknya hanya membantu proses screening atau juga memberikan rekomendasi awal? Rekomendasi kayak kamu harus ngapain? Iya sih kayaknya cukup sampai situ aja. Situ yang mana? Kita disuruh Kasih pilih. rekomendasi dan ngasih tingkat Oke. stres tadi. Oke. Dari seluruh kebutuhan yang telah kita diskusikan tadi, ini udah masuk penutup. Menurut Anda, apa 3 fitur yang paling penting dimiliki untuk platform ini? Jadi kayak mau dirankingin, menurut kamu yang mana? Ya, tingkat akurasi tadi itu. Apa Satu sih berarti. namanya? Reliability namanya. Ya, itu yang nomor 1 sih. Terus nomor 2-nya ya apa ya? Kerjasama mungkin dengan psikiater profesional dan apa ya? Punya apa namanya? Self-aware. Enggak. Apa tuh? Punya kerjasama Oh, berarti dengan banyak dokter gitu dimanapun gitu, banyak titik gitu. Berarti kayak kamu tuh mengharapkan si aplikasi ini juga ngasih tahu rumah sakit atau jadwal dokter Yeah. terdekat. Oke, itu menarik, itu nggak pernah ada yang mention jujur. Ya itu. Terus apa lagi ya yang penting? Udah cukup? Nggak apa-apa. Ntar ada. Oke. Ya mungkin perlu sosialisasi juga sih. Oh, edukasi ke Edukasi calon sih. user gitu ya. Oke. Oke, thank you banget.
Jika platform ini dikembangkan, apa yang paling membuat Anda tertarik untuk menggunakannya? Ya, kalau tingkat akurasinya udah lumayan tepat, itu menurut aku menarik sih, dan punya rekomendasi beberapa rumah sakit atau dokter terdekat gitu, psikiater terdekat juga menarik. Atau kayak menurut kamu tuh gimana sih cara kamu bisa tahu tingkat akurasinya udah tepat? Kayak apakah kami tuh perlu mempersiapkan ini hasil AI, ini hasil psikolog, kalau dibandingkan ternyata mirip atau sama, itu menurut kamu gimana? Kalau kita kayak ngasih itu sebagai proof gitu di beberapa percobaan ke orang-orang gitu misalnya, menurut kamu itu udah cukup membuktikan nggak? Buktinya ya panjang sih malah prosesnya. Iya. Harus ada cek rumah sakit, mungkin apa sih namanya, yang kayak ngecek otak kan, ada kan kayak Oke. ya harus secara medis juga sih sebenarnya. I see. Itu mungkin buat ngelihat akurasinya. Oke. Jadi ya perlu riset beberapa sampel juga sih. Oke. Baik. Ada lagi nggak saran atau masukan dari kamu atau udah semua? Mungkin bisa edukasi mengenai gimana sih cara hidup Oke. yang sehat, baik itu jasmani dan rohani gitu. Di dalam aplikasinya dari gitu? akar masalahnya sih mungkin. Oke. Jadi biar semakin dikit sih sebenarnya orang-orang yang terkena gangguan mental mungkin. Jadi ya dicari akar masalahnya sebenarnya mah. Oke. Edukasi. Oke, ada lagi? Nah, oke. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Anda mengikuti sesi wawancara ini. Sangat insightful, banyak juga hal-hal yang kamu mention tapi belum di-mention oleh responden lain. Jadi itu akan sangat precious buat pengembangan aplikasi ini. Ditunggu ya aplikasinya, semoga bisa beres di akhir tahun ini. Amin. Amin. Terima kasih.